Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25. Kitabu Bayani Ahkamis Siyami. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Siyami. Kitab menjelaskan tentang hukum-hukumnya puasa. Ya, ini sudah sampai bab puasa. Bab taharah, bab sholat, bab zakat, sampai bab puasa. Bab menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa wa saumu masdaroni. Kalimat asyam dan as-saum dua-duanya adalah kalimat masdar. Kata baku, kalimat yang menjadi sumber keluarnya kalimat-kalimat yang lain, itu dalam bahasa Arab disebut masdar. Dari kata-kata makan menjadi memakan, orang yang makan, benda yang dimakan, nah itu namanya masdar. Makan, kata pokoknya itu makan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab puasa itu ada yang kalimatnya asyam, ada yang as-saum. Lughatan al-imsaku. Dalam segi lughat maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu menjaga. Menjaga dari apa? Ya dari apa-apa yang sebelumnya itu boleh dilakukan, terus pas selama bulan puasa Ramadan itu menjadi tidak boleh dilakukan. Al-imsak ini penjelasannya ini panjang sekali. Ini al-imsak itu ya. Jadi kalau sebelum puasa Ramadan itu kita hidup itu diisi dengan menuruti segala macam ya apa yang teringinkan di dalam hati kita, di dalam dada kita itu kita turuti. Pengen makan kita makan, pengen minum kita minum, pengen melampiaskan apa itu namanya kebutuhan biologis kita lampiaskan, pas puasa ditahan. Itu semua tidak dilakukan. Itu al-imsak. Wasar'an, dan adapun puasa dalam pengertian syariatnya, dalam ilmu fikihnya adalah imsakun, menjaga, an muftirin, dari perkara yang membatalkan. Nah, nanti akan dijelaskan apa-apa saja yang membatalkan puasa. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Ya, ada niatnya. Jami'a naharin, pada keseluruhannya siang hari. Qabilin lisaumi, yang bisa atau menerima untuk puasa. Jadi menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu selama sehari, gitu ya. Dan hari itu adalah hari yang bisa untuk dipuasai. Nanti ada hari-hari yang tidak boleh berpuasa. Puasa pada hari-hari tasyrik, puasa pada hari yang diragukan, ini tanggal 30 apa 30 Sya'ban apa 1 Ramadan. Nah, itu tidak ada hari-hari yang tidak boleh puasa. Min muslimin, dari orang Islam, akilin yang berakal, tohirin yang suci, min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Nah, ini. Adapun puasa secara pengertian fikihnya adalah ya ini, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai dengan niat yang khusus. Nanti ada niatnya harus seperti apa.
pada keseluruhannya hari yang bisa menerima untuk dipuasai, dan orangnya itu atau yang melakukan adalah orangnya Islam, berakal dan suci dari haid dan nifas. Nah, ini pengertian secara syariatnya. Nah, maka kalau secara syariatnya ya dia tidak makan, minum, tidak melakukan hubungan intim, menjaga dari itu semua, begitu ya. Kalau pengertian lebih luas lagi ya itu tadi kita menahan nafsu dari yang sebelumnya itu boleh untuk dilakukan menjadi tidak boleh dilakukan, menahan diri. Inilah kendalinya manusia. Kalau hewan itu kendalinya talinya. Kalau hewan itu untuk dikendalikan lehernya dipasang tali. Kalau monyet perutnya yang dipasang tali. Kalau sapi hidungnya dipasang tali. Kalau kendaraan kendalinya ya di kemudinya itu. Nah, manusia itu kendalinya ini puasa. Jadi dia tidak boleh sembarangan menuruti atau melakukan hal-hal yang diinginkannya. Puasa. Wasara itu wujubi siyami salah satu asya'a. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa ada 3 macam. Ini syarat wajibnya puasa. Jadi kalau ada orang terus menemukan hal-hal ini, maka dia kemudian terkena kewajiban puasa. Nah, ini kalau kalau dalilnya itu ya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian menjumpai bulan, dia melihat hilal maksudnya, maka puasalah. Jadi penetapan tanggal 1 Ramadan kewajiban untuk melaksanakan puasa ini berdasarkan karena melihat hilal. Faman syahida minkum as-sahra falyasumhu. Apabila kalian telah di antara kalian ada yang melihat bulan, maka puasalah. Di penetapan tanggal 1 Ramadan dan penetapan tanggal 1 Syawal ini berdasarkan melihat hilal, melihat bulan. Yang melihat hilal itu bahasa kita, hilalnya belum nampak. Nah, secara undang-undang syariat fikihnya yang boleh menetapkan 1 Ramadan 1 Syawal itu pemerintah, bukan ormas, bukan LSM, bukan sejenisnya. Yang punya kewenangan untuk menetapkan tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadan, ya semua tiap tanggal 1 awal bulan Hijriah itu pemerintah. Nah, adapun ormas, organisasi, dia hanya sebatas memberikan informasi. Kalau di NU itu namanya ikhbar. Dari kata-kata khobar itu ya kabar itu ya. Kalau kita serap ke bahasa Indonesia menjadi kabar atau habar. Kalau ormas atau LSM atau apapun itu, dia sifatnya hanya memberi informasi. Jadi kalau tim Falakiyah NU itu berhasil melihat hilal, kemudian dia mengeluarkan suratnya itu bunyinya ikhbar 1 Syawal, ikhbar 1 Ramadan. Jadi informasi tentang informasi tentang telah berhasil dilihatnya hilal, maka 1 Syawal itu jatuh pada hari Rabu misalnya. Nah, ini hanya sebatas memberikan kabar. Kalau penetapan secara hukum fikihnya yang boleh, yang berwenang itu pemerintah. Nah, makanya ini termasuk salah satu pertimbangan dulu ulama-ulama NU bersepakat menghukumi Soekarno itu sebagai presiden Republik Indonesia, Waliul Amri ad-Daruri bisaukah. Kenapa? Karena untuk menetapkan tanggal 1 Syawal 1 Ramadan itu yang sah itu pemerintah. Nah, organisasi ormas tidak bisa menetapkan 1 Syawal itu jatuh pada hari ini, itu nggak bisa, nggak boleh. Secara fikihnya tidak sah. Nah, yang sah itu pemerintah. Nah, maka kalau ada ormas yang berbeda pendapat, nih, organisasi A hari Rabu, organisasi B hari Kamis,
Nah, terjadi perbedaan di antara ormas. Maka yang dikembalikan atau yang harus diikuti adalah keputusan pemerintah. Nah, hukmul wali yarfa'ul khilafah. Keputusan pemerintah itu menghilangkan persengketaan. Apabila terjadi perselisihan di antara masyarakat, ada ormas si A menetapkan hari Rabu, si B menetapkan Jumat misalnya, pemerintah Kamis, semua harus ikut Kamis. Nah ini makanya dulu terus akhirnya ulama-ulama NU ini menghukumi Pak Soekarno, Insinyur Soekarno itu sebagai Presiden Indonesia yang sah. Karena ada hubungannya dengan penetapan kewajiban puasa Ramadan ini. Itu tidak boleh hanya berdasarkan ditetapkan oleh ormas, organisasi masyarakat, apalagi LSM, tidak punya kekuatan sampai di situ. Tuh, itu dia. Mana tadi? Nah, syarat wajibnya ada 3. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a, dan di dalam sebagian redaksi kitab yang lain disebutkan dengan arba'atu asya'a. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Yaitu al-islamu wal bulughu wal aklu. Beragama Islam, sudah balik, berakal sempurna. Wal kudratu ala saumi, dan mampu berpuasa. Nah ini kalau dihitung ada 4. Nah kalau yang menghitung cuma 3, kuasa atau mampu puasa itu tidak dihitung. Lalu dihitung di mana? Ya sudah masuk di dalam 3-tiganya itu, Islam, balik, berakal. Mampunya sudah di dalam itu ya, sama dengan perbedaan cara menghitung rukun sholat itu ya. Ada yang menghitung tumakninah itu menjadi rukun sendiri. Rukuk, misalnya nomor 10 rukuk, nomor 11 tumakninah, nomor 12 berdiri, nomor 13 tumakninah. Nah ada yang menghitung satu-satu begitu, ada yang tidak. Nomor 10 rukuk, nomor 11 i'tidal, terus nanti ada nomor sekian tumakninah. Nah ini sama aja gitu. Berbeda penghitungan tetapi prakteknya sama. Mampu berpuasa. Nah ini kalau ayatnya adalah apa itu? Yang setiap bulan puasa dijadikan materi kultum itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak tidak dipanggil. Nah jadi ayatnya itu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkannya puasa itu atas orang-orang sebelum kalian. Nah artinya apa? Kewajiban puasa ini bukan hanya pada umatnya Nabi Muhammad, tetapi juga pada umat-umat sebelum kita. Umat-umat terdahulu itu juga ada kewajiban puasa. Ya bahkan bukan hanya agama Islam, semua agama itu ada ajaran puasanya. Nah gitu ya. Saya kan ada ini grup FKUB itu, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi di situ saya juga terkejut pada suatu hari ada yang ngajak makan, ada yang ngajak ngopi gitu, ternyata ada yang komen saya puasa. Nah, padahal itu non muslim orangnya lah. Artinya ajaran puasa itu bukan hanya ada di dalam agama Islam, bahkan agama selain agama Islam juga ada ajaran puasanya. Dan bahkan ini bukan hanya manusia yang puasa itu. Nah, ya kan? Ayatnya itu wahai orang-orang, padahal hewan-hewan juga puasa. Hewan yang puasa itu misalnya apa? Hewan yang puasa itu misalnya ayam. Ayam itu juga puasa. Loh, ayam puasa, Pak, puasa. Kapan puasanya ayam? Ketika dia mengerami telurnya. Nah, ini ayam betina. Ayam itu juga puasa, yaitu ayam betina. Ayam betina ini kalau sudah bertelur, dia mengerami telurnya itu selama berapa hari? 21 hari.
Jadi selama 21 hari itu induk ayam ya cuma duduk di atas telurnya, enggak makan, enggak minum kalau sebelum telurnya menetas. Nyatanya ya hidup. Justru malah ayam itu kalau sedang mengerami telurnya badannya itu malah besar, malah gemuk. Dia hanya makan mengandalkan kalau ada serangga lewat. Misalnya ada cicak jatuh dimakan, ada semut lewat dimakan, ada ulat mendekat dimakan. Ya puasanya hewan, tidak seperti puasanya manusia dari pagi sampai sore. Yaitu kalau ada serangga lewat. Kalau tidak ada serangga lewat ya dia 21 hari tidak makan. Artinya bagaimana hewan juga ada yang melakukan puasa. Ada lagi yang puasa itu burung elang. Ya, burung elang itu di channel Discovery Channel ini, atau Animal Planet atau National Geographic. Jadi burung elang itu kalau dia sudah tua, dia kan harus makan daging elang ini. Kalau dia sudah tua, dia sudah tidak bisa menangkap mangsa, sudah tidak bisa menangkap hewan. Maka dia harus puasa. Puasanya apa? Dia harus bisa melepaskan kuku-kuku dan paruhnya itu. Jadi dia akan terbang mencari tempat yang keras. Itu biasanya di bebatuan. Nanti kalau dia sudah sampai di batu-batu situ, dia terus mencakar-cakar batu itu sampai kukunya lepas semua, sampai berdarah-darah. Setelah itu dia mematuk-matuk batu itu, digigit-gigit sampai paruhnya itu lepas berdarah-darah. Terus dia puasa, diam sampai kuku-kuku dan paruhnya itu tumbuh lagi. Baru setelah itu dia bisa berburu. Nah itu kalau elang itu pengen umurnya panjang, tetap bisa makan menangkap mangsa, dia harus berpuasa. Nah, manusia juga puasa, hewan juga puasa. Itu kalau kita berbicara masalah puasa. Bukan hanya manusia, hewan juga puasa. Nah kalau kita, maka syaratnya adalah Islam, baligh, berakal dan mampu berpuasa. Wahada huwa as-sakitu an-nuskhotis salasati. Kalimat ini adalah kalimat yang gugur atau tidak disebutkan pada redaksi yang menyebutkan syarat itu hanya 3. Ya ini yang kalimat yang mampu ini, mampu berpuasa. Syarat yang keempat adalah mampu berpuasa. Nah pada kitab-kitab lain, pada redaksi lain yang hanya menyebutkan 3 syarat, maka syarat mampu ini tidak disebutkan. Fala yajibu as-saumu, maka puasa tidak wajib ala adadi dalika, pada kebalikannya syarat-syarat di atas. Ya, syaratnya yang pertama Islam, berarti orang kafir tidak wajib. Syaratnya yang kedua baligh, berarti anak kecil, laki-laki atau perempuan yang belum baligh, belum bermimpi keluar sperma atau belum haid kalau perempuan, maka belum kewajiban puasa. Kemudian al-aqlu, berakal, ini berarti orang yang tidak punya akal atau maksudnya orang gila tidak wajib berpuasa. Kebalikan dari ini berarti tidak wajib. Yang nomor 4, mampu atau kuat tidak makan tidak minum seharian. Kalau orangnya tidak mampu, misalnya orangnya sudah tua, sudah pikun, atau orang yang sakit tidak kuat, tidak mampu berpuasa, tidak wajib berpuasa. Pada kebalikannya syarat di atas. Mana tadi titik? Wa faraidu shaumi, adapun fardu-fardunya puasa, arba'atu asya'a, ini ada 4 macam. Akhaduha an-niyatu, salah satunya adalah niat. Ya ini ibadah apa saja ini pasti ada niatnya. Pasti nomor 1 niat. Niat bil qalbi, di dalam hati. Fa in kana as-saumu fardhon, apabila puasanya itu adalah puasa wajib, puasa fardu, karomadona, misalnya puasa Ramadan, au nadron, atau puasa nadar, fala buddha, maka tidak bisa tidak,
min iko niyati, dari menjatuhkan niat, lailan di waktu malam hari. Titik. Kalau puasa, sekarang fardu-fardunya puasa. Fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama niat. Niat, kalau puasanya ini niat di dalam hati. Kalau puasanya adalah puasa fardu, misalnya puasa Ramadan atau puasa nadar, maka niatnya tidak boleh tidak harus dilaksanakan di malam hari. Min iko niyati lailan, maka tidak bisa tidak, maksudnya harus melaksanakan niat puasa di malam hari. Wa yajibu at-ta'yinu, dan wajib untuk menentukan fi shaumil fardi, di dalam puasa yang fardu, karomadona, misalnya seperti melafadzkan kalimat Ramadan, titik. Ini sama dengan niat sholat. Kalau niatnya kalau sholatnya ini sholat fardu, maka kefarduannya itu harus disebutkan, kan begitu. Saya niat sholat fardu, lah itu harus disebutkan fardunya itu. Saya niat sholat duhur, saya niat sholat duhur fardu. Nah, kalau kalau sholatnya itu sholat sunnah, maka tidak disebutkan, tidak apa-apa. Saya niat sholat, begitu. Jadi sudah boleh, sudah sah. Nah ini juga begitu. Untuk niat puasa yang puasanya fardu, catatannya adalah yang pertama harus dilakukan di malam hari, yang kedua kefarduannya harus disebutkan. Misalnya di sini contohnya Ramadan. Nah maka ini ada contohnya. Wa akmalu niyati saumihi, adapun lebih sempurna niat puasanya seseorang, ayyakula, yaitu dia mengatakan, ini niatnya. Ayakula sahsu, yaitu seseorang mengatakan, nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada yang membaca ramadana, ada yang membaca ramadhani, dua-duanya boleh. Nah ini kalimat Ramadannya harus disebutkan. Nah, kalau nadar berarti misalnya nawaitu sauma ghadin an adai nadri, nah gitu ya. Di sana itu berarti tidak usah lillahi ta'ala. Atau kalau di dalam hati, maka diucapkan di dalam hati adalah saya niat puasa fardu Ramadan, saya niat puasa fardu nadar berhasil lolos PNS misalnya. Nah itu dia. Jadi itu harus disebutkan. Kalau tidak disebutkan berarti niatnya tidak cukup. Kalau niatnya tidak cukup berarti niatnya tidak sah, berakibat pada puasanya juga tidak sah. Nah, terus niat itu dilaksanakan kapan? Di sini tidak ada ya. Itu sudah wasani al-imsakum. Niat itu dilaksanakan kapan? Niat itu dilaksanakan semenjak maghrib sampai terbitnya fajar shodiq, atau sampai waktu beduk sholat subuh. Jadi niat puasa itu niat puasa harus di malam hari, dan waktunya adalah mulai dari maghrib sampai subuh. Nah, kalimat mudahnya begitu. Kalau setelah puasa makan, minum, berhubungan intim boleh enggak Pak? Boleh. Niatnya tidak batal ya. Nah, sudah niat, setelah niat itu makan, minum, tidur, berhubungan intim dengan istri, itu bagaimana niatnya? Nanti niat lagi enggak? Nah, begitu ya. Niat itu yang bagus kapan? Niat itu yang bagus pas sahur. Sahur, pada waktu sahur itu kita niat. Nah, supaya kita ingat kalau kita itu puasa. Jadi tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makanlah sahur kalian semua, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kalau Nabi Muhammad sahurnya apa? Kurma 3 biji ditambah minum air dan seteguk susu. Nah itu kalau Nabi kita sahurnya seperti itu. Kurma 3 buah, minum air dan seteguk susu. Jadi bukan dikenyang-kenyangkan supaya nanti puasanya kuat, tidak, tetapi 3 buah kurma,
air, kemudian minum air dan seteguk susu. Nah, apa tadi? Apa nanti ada mungkin itu ya? Sunah-sunahnya puasa nanti sahur, ya tidak apa-apa lah. Jadi ini salah satu pembeda yang membedakan puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad ini ada anjuran makan sahur. Kalau umat-umat Nabi terdahulu tidak ada. Sahur, sholat taraweh, terus apa lagi? Tadarus. Itu hal-hal yang membedakan puasa kita dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu anjuran-anjuran itu enggak ada. Nah ini pada sahur tadi. Jadi niat itu yang bagus dilakukan pada waktu makan sahur. Jadi makan sahur terus niat puasa. Nah ini setelah makan sahur itu jangan tidur, tetapi qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi kan antara makan sahur dengan adzan subuh itu kan ada jarak waktu. Ya paling enggak 30 menit. Nah 30 menit itu harapannya kita itu mengingat-ingat, oh kemarin aku misalnya ngerit bensin sampai senggol-senggolan motor sampai marah-marahan. Lah itu harapannya sambil begitu, sambil menunggu waktu subuh itu, sambil bahasanya itu merefleksi, mengingat-ingat, ya Allah kemarin aku bertengkar dengan tetangga. Astagfirullahaladzim, kemarin ngerit bensin sampai begitu, sampai hampir berkelahi. Nah itu harapannya begitu. Bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan mendengarkan nasihat-nasihat, atau dengan merenung tadi ya, iktikaf, beristighfar. Aduh kemarin apa, aduh kemana, supaya ingat bahwa kita nanti akan puasa. Jadi niatnya di situ, niat. Nah, karena dengan begitu akan menjadi beda dengan rutinitas kita sebelumnya. Nah, kita itu bangun pagi itu sebelum adzan subuh, apa ketika mendengar adzan subuh, apa setelah matahari terbit. Nah, kayaknya condong yang ketiga ini. Nah, jadi kalau kita tidak puasa, kan ada yang bangunnya itu sebelum subuh, ada yang bangunnya setelah matahari terbit. Ketika puasa, rutinitas itu menjadi berubah. Kita harus bangun misalnya jam 3:30. Kita harus bangun jam 4, 3:30 karena harus makan sahur, harus ini. Nah itu dia. Harus ada harus ada bedanya antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Karena di situ ada spasi. Nah, tulisan itu kalau tidak ada spasinya tidak bisa dibaca. Misalnya kita di WA oleh istri kita, kalimatnya nggak bisa dibaca karena nggak ada spasinya. Ini apa ini WA-nya? Nggak bisa dibaca, akhirnya perintahnya tidak dilaksanakan. Pas istri kita pulang marah, lo tadi kan udah aku WA, kenapa jemurannya tidak diangkat? WA-nya nggak bisa dibaca. Nah itu puasa juga begitu. Dengan adanya perubahan rutinitas kita itu, kalimat itu kayak menjadi ada spasinya, gitu. Menjadi bisa dibaca, menjadi bisa dipahami. Nah, itu kalau kita berbicara puasa. Mana tadi? Itu dia. Niat puasa, dan niatnya harus malam. Kalau madhab Syafi'i ini tiap malam satu niat. Nah, ya kalau madhab Syafi'i setiap malam niat, setiap malam niat. Kalau kita biasanya udah isya, udah taraweh, nanti dipimpin oleh petugasnya. Nawaitu syomanggotin, kita bersama-sama niat. Ada madhab itu yang niatnya cukup sekali di awal Ramadan. Jadi satu niat untuk selama 30 hari. Nah, kalau madhab Syafi'i tidak setuju. Kenapa? Karena setiap hari itu merupakan ibadah yang sendiri-sendiri. Ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu tidak saling terkait, tetapi sendiri-sendiri. Maka niatnya harus sendiri-sendiri. Seandainya pas kita sudah puasa 5 hari, kemudian puasa yang tanggal 6 itu kita batal, kan yang dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu tidak batal.
masih 10 menit. Kan yang tanggal 1 sampai tanggal 5 itu tidak batal. Nah itu berarti menunjukkan setiap malam, setiap hari kita harus niat. Kalau kamu niatnya hanya 1 kali di tanggal 1 Ramadannya itu, berarti harusnya konsekuensinya misalnya nanti sudah puasa tanggal 29 tahu-tahu kamu batal, ya berarti tanggal 1 sampai 28 itu harusnya batal. Nah, kalau ditanggapi oleh Madzhab Syafi'inya begitu, maka niatnya harus tiap satu malam itu niat sendiri-sendiri, karena setiap hari itu adalah ibadah yang berbeda, ibadah yang sendiri-sendiri, bukan saling kait mengait. Nah kemudian ini kalau puasa wajib, kalau puasa sunnah tidak harus di malam hari, karena itu hadisnya banyak sekali. Nabi Muhammad, Nabi kita, kalau di pagi hari dia bertanya kepada istrinya, kita melampun apa? Dan dijawab oleh istrinya, kita tidak punya pelampunan. Ya sudah kalau begitu puasa. Nah itu kemudian menjadi dalil kalau puasa selain puasa Ramadan, puasa wajib, niatnya tidak harus malam hari, di siang hari, di pagi hari juga boleh. Nah sekalian daripada nggak ada makanan kemudian puasa, tetap dapat pahala Pak, tetap. Apapun ibadahnya selama itu bukan tujuan riya masih ada pahalanya. Nah puasa Senin Kemis tujuannya apa? Menurunkan gula darah. Puasa Senin Kemis tujuannya menurunkan kolesterol. Jadi dia puasa tujuannya adalah untuk kesehatan, bukan untuk beribadah. Ada tujuan beribadahnya tapi prosentasenya itu kecil begitu ya. Mungkin di antara angka 100 itu prosentase ibadahnya cuma 10%, yang 90% itu tujuannya menjaga kesehatan. Dia pengen menurunkan gula darah, dia pengen menurunkan tensi, itu tetap ada pahalanya. Yang tidak ada pahalanya itu kalau sudah bertujuan riya, nah, supaya dianggap orang apa begitu ya. Itu puasa. Mana tadi? Wasani alimsaku wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku lihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku lihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku lihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.